Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang kompos. Yang pertama, pembatas kelompok tenis. Kedua hanya, ketiga Mutiara, dan saya Jonathan. Kompos adalah produk yang dihasilkan dari proses pengomposan bahan-bahan organik seperti sisa makanan, dedaunan, dan limbah organik lainnya. Tujuan dari menanam pupuk organik sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan, yang mendukung keseimbangan alami tanah dan lingkungan sekitarnya. Manfaat kompos bagi keluarga. 1. Penghematan biaya. Dengan menanam pupuk kompos sendiri, keluarga dapat menghemat biaya pembelian pupuk kimia sementara tetap memiliki sumber nutrisi yang baik untuk tanaman. 2. Edukasi keluarga. Proses pembuatan pupuk kompos bisa menjadi pengalaman belajar yang baik bagi keluarga, terutama anak-anak, untuk memahami siklus alami dan pentingnya pengolahan limbah secara bertanggung jawab. Manfaat kompos bagi lingkungan. 1. Mengurangi sampah. Membuat pupuk kompos dari limbah organik dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. 2. Dapat diperjualbelikan. Kita bisa mendapatkan keuntungan dari hasil menanam pupuk kompos kepada orang banyak, yang tentunya lebih sehat dari pupuk kimia. Pembuatan kompos dapat mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu masyarakat melalui beberapa cara. 1. Kolaborasi dan keterlibatan komunitas. Proses pembuatan kompos dapat melibatkan kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai anggota masyarakat yang mempromosikan nilai-nilai kerjasama dan partisipasi dalam tujuan bersama. 2. Peningkatan hubungan sosial dan solidaritas. Proses pembuatan kompos dapat menjadi kegiatan sosial yang memperkuat hubungan antar warga, mempromosikan nilai-nilai solidaritas, gotong royong, dan saling membantu dalam mewujudkan kebaikan bersama. Hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan kompos yaitu kompos bag, daun kering, air beras atau mol, sarung tangan, masker, ember, skop kecil, sendok plastik, goni atau karung, EM4, gula, limbah organik hijau, sabun cair atau sunlight, dan sponge. Langkah-langkah membuat kompos. 1. Cacat daun kering yang telah dikumpulkan. 2. Memasukkan air ke dalam ember yang sudah siapkan. Setelah itu memasukkan sedikit cairan EM4 dan gula beberapa sendok makan. 4. Masukkan daun kering yang telah dicacah ke dalam ember dan aduk hingga merata. 5. Masukkan daun yang telah dibasahi ke dalam karung atau goni dan ikat sedikit ketat menggunakan tali agar isinya tidak tumpah kemana-mana. Selagi menunggu selama seminggu, kita akan membuat cairan mol dengan menggunakan nasi basi yang sudah didiamkan selama 3 hari. Jika beruntung, nasi basi tersebut akan memunculkan kehitaman di sisi-sisinya. Setelah itu, siapkan wadah dan campurkan nasi basi tersebut dengan beberapa sendok makan gula dan aduk hingga merata. Setelah itu, diamkan selama seminggu. Setelah seminggu, kita bisa mencampurkan cairan mol yang sudah didiamkan selama seminggu ke dalam kompos. Jika ada tambahan, boleh ditambah limbah organik hijau. Setelah itu, diamkan lagi selama beberapa minggu. Setelah beberapa minggu, kompos sudah bisa untuk dipanen. Siapkan papan parut untuk memarut daun-daunnya untuk menjadi kompos. Setelah selesai, pupuk kompos yang sudah jadi bisa dimasukkan ke dalam paperclip dan pupuk kompos organik sudah dapat digunakan. Akhirnya, kita bisa sekalian membersihkan alat-alat yang telah digunakan dalam membuat kompos dengan menggunakan sabun cair dan spons untuk menyikatnya.